wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai studi kasus metode pencegahan air asam tambang di PT Adaro Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk sebagai syarat mata kuliah penyaliran tambang. Latar belakang. Pertambangan batu bara sering dikaitkan dengan air asam tambang atau AAT yang dihasilkan oleh penimbunan material overburden yang mengandung mineral sulfida. Sebuah alternatif praktis untuk meminimalkan pembentukan AAT adalah menghindari kontak antara air, udara, dan mineral sulfida menggunakan bahan yang tidak permeable atau mineral lempung yang didapatkan sebagai bahan penutup. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik pemadatan beberapa jenis batuan overburden batu bara yang akan digunakan sebagai material penudung atau capping material. Maksud dan tujuan. Adapun lokasi pengambilan sampel diambil di PT Adaro, tepatnya di blok penambangan Waras 1. Sampel yang diambil sebanyak 8 sampel. 2 sampel diambil di pit 1, 4 sampel diambil di pit 2, dan 2 sampel diambil dari lokasi penimbunan. Kemudian, sampel diambil dengan cara grab sampling pada permukaan yang sudah terbuka pada overburden. Interburden dan underburden berdasarkan litologi sampel yang diambil adalah 2 sampel yang didominasi sandstone dan 6 lainnya didominasi mudstone. Adapun hasil dan pembahasan. Properties tanah diperoleh dengan melakukan uji indeks properties dan uji distribusi ukuran dan uji batas-batas anti-bulk. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh seperti hasil yang dapat dilihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa 2 sampel yang didominasi oleh pasir sands, yakni sampel W12 dan W1DN, sedangkan ke-6 sampel lainnya didominasi oleh lanau dan lempung. Hasil uji batas-batas anti-bulk adalah untuk batas cair atau liquid limit LL berdasarkan berkisar antara 23% hingga 83%. Batas plasticity limit atau PL berkisar antara 11% hingga 32%. Dan untuk indeks plasticity index atau PI berkisar antara 13% hingga 15%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michel dan kawan-kawan pada 1965, dalam Benson dan kawan-kawan 1994 menunjukkan bahwa nilai konduktivitas hidrolik sangat berkaitan erat dengan kandungan air dan energi kompaksi yang diberikan. Semakin tinggi kadar air sehingga mencapai kondisi optimum atau semakin tinggi energi kompaksi yang diberikan, maka nilai konduktivitas hidrolik akan semakin rendah. Hasil uji kompaksi dilakukan untuk memperoleh nilai kadar air optimum dan densitas kering maksimum. Dilakukan untuk memperoleh nilai kadar air optimum dan densitas kering maksimum. Uji yang digunakan menggunakan standar Proctor dengan energi yang digunakan sebesar 592,5 kJ per meter kubik. Dari hasil uji tersebut akan diperoleh nilai kadar air optimum dan densitas kering maksimum untuk masing-masing sampel. Berdasarkan hasil klasifikasi menurut klasifikasi USCS, sampel yang ada dikelompokkan dalam 3 tipe tanah. Jenis pertama yang didominasi pasir, kemudian yang termasuk pada tipe CL. Dan jenis terakhir adalah CH. Sehingga pembahasan berikutnya akan membahas hubungan antara kompaksi dengan nilai konduktivitas hidrolik pada setiap jenis tanah yang ada. Berdasarkan pada gambar 4.4 terlihat bahwa
Dengan adanya penambahan air akan berpengaruh terhadap nilai densitas kering yang mengalami peningkatan. Selama itu juga terjadi pengaruh kadar air terhadap nilai konduktivitas hidrolik, yakni dengan peningkatan kadar air, nilai konduktivitas hidroliknya akan berkurang. Pada kelompok kedua, yang termasuk pada klasifikasi CL, yang terdiri atas sampel W11 dan W123, terlihat bahwa kandungan air yang dikandung merupakan kandungan air menengah dengan nilai kadar air optimum sebesar 17% untuk sampel W111 dan 16% untuk sampel W123. Sementara untuk densitas kering nilai maksimum adalah 1,66 gram per cm kubik dan 1,68 gram per cm kubik untuk masing-masing sampel. Pada kondisi kadar air optimum tersebut, nilai konduktivitas hidrolik dari setiap sampel adalah 1,60 kali 10⁻⁹ meter per second untuk W11 dan 1,42 kali 10⁻⁹ meter per second untuk W123. Dengan demikian, terlihat adanya penurunan nilai konduktivitas hidrolik jika dibandingkan dengan sampel W124 dan W1DN. Baik, beberapa peneliti memberikan rekomendasi nilai minimum konduktivitas hidrolik adalah sebesar 1 kali 10⁻⁹ meter per second. Menurut Daniel, DE 1993, Daniel D.E. et al. 1995. Namun, konduktivitas hidrolik yang rendah tidak selalu ditemukan pada batuan, sehingga oleh beberapa peneliti menyarankan untuk menggunakan nilai konduktivitas hidrolik yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai konduktivitas hidrolik yang diperoleh setelah dilakukan kompaksi diperoleh data bahwa ada beberapa sampel yang memiliki nilai konduktivitas hidrolik mendekati nilai yang disarankan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yakni sebesar 1 kali 10⁻⁹ meter per second, sehingga sampel yang mendekati nilai tersebut adalah sampel W112, W122, W123, W123, dan W1DP. Sedangkan sampel yang memiliki nilai di bawah yang disarankan adalah sampel W121. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.